pada akhirnya segala tipu daya dan kebohongan serta gejolak-gejolak intimidasi dan berbagai cara kejahatan atau kriminal yang dimainkan oleh penguasa Jawa dan Jakarta tentang Indonesia alias RI dan NKRI haruslah juga dibongkar, haruslah juga dinyatakan, haruslah juga dibuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Ditujukan secara khusus kepada Menteri Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, yang pada saat ini memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintah Indonesia menyangkut negara dan keamanannya. Terlebih lagi seorang ahli hukum internasional yang paham betul tentang ketatanegaraan. 73 tahun berlalu, semua para ahli hukum dan sejarah di Indonesia hidup dalam satu negara kacau balau. Hidup dalam satu negara yang tidak benar. Hidup dalam satu negara unkonstitusional. Hidup dalam satu negara skandal kedaulatan. Dan itulah RI dan NKRI. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan, atau dapat juga dibilang sebagai negara 3 dimensi dan 5 dis yang sudah beta nyatakan beberapa kali. Indonesia tidak akan bisa menjadi negara merdeka dan berdaulat, tidak bisa, kalau itu adalah RI dan NKRI. Ada 13 hal penting yang perlu beta jelaskan buat semua saudara, terutama kepada semua rakyat Republik Maluku Selatan agar tahu ini dan simpan, dan jangan lupa kalau bisa dengar terus-terus dan hafal dan tulis akang sebagai pembuktian, dan kalau bisa serahkan akang kepada para hakim-hakim ngawur di Ambon itu yang menuduh saudara-saudara sebagai makar separatis, kasih kepada polisi supaya mereka baca semuanya, dan itu asalnya dari Bung Anies Wiranusa. 1. Ada 13 jenis kejahatan Soekarno sehubungan dengan RI dan NKRI, antara lain: 1. Pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno melikuidasi atau membubarkan Indonesia secara menyeluruh. Indonesia sudah tidak ada lagi. Yakni pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, Soekarno membubarkan Indonesia. Dan itu artinya bahwa Indonesia telah musnah. Indonesia telah hilang dari atas permukaan bumi ini dan tidak ada lagi. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi dia melanjutkan pembubaran itu sampai pada tanggal 21 April 1950. Lalu apa yang jadi? Negara Indonesia Timur dibubarkan, dikuasai oleh gerombolan kriminal bersenjata dari Jawa yang dikirim oleh Soekarno untuk membubarkan negara Indonesia Timur atau NIT. Habis. Indonesia sudah tidak ada. Jadi pada tanggal 21 April 1950, Indonesia total tidak ada lagi. Syukurlah ada satu daerah bahagian dalam negara Indonesia Timur yang mempunyai persyaratan mutlak dalam ingin menjadi anggota dari NIT. Tapi untunglah dikatakan bahwa kami tidak mau menjadi anggota sepenuhnya, kami hanya observer. Kami hanya peneliti. Karena mengingat bahwa kemungkinan besar ada terjadi kekacauan dalam sistem kekuasaan pemerintah Indonesia. Untuk itu kami tidak mau menjadi anggota dari negara Indonesia Timur. Dan karena itu kami hanya observer. Dengan catatan kalau sebentar nanti Indonesia akan dikuasai secara ilegal oleh sistem pemerintah Indonesia, maka kami akan keluar dan memproklamirkan teritorial integritas kami sebagai bangsa negara merdeka tersendiri. Nah, itu adalah pernyataan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1965.
1947 di Ambon sehubungan dengan menjadi anggota observer dari negara Indonesia Timur. Jadi kita bukan anggota penuh dari Indonesia Timur, tidak. Untuk itu kita punya hak untuk keluar. Nah, jadi pada tanggal ke-13 jenis kejahatan Soekarno itu dimulai dengan 1. Melikuidasi atau membubarkan negara Federasi Republik Indonesia yang telah diakui sah oleh pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Jadi Indonesia hanya berumur 50 hari saja. Setelah itu dibubarkan. Indonesia sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Sudah musnah. Indonesia sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Mau cerita apapun nanti 2, 3, 4 boleh cerita. Tapi yang pertama-tama Indonesia sudah tidak ada. Jadi kalau ada bicara Indonesia itu ngawur, itu bohong, itu tipu. Indonesia sudah tidak ada. Itu satu. Kedua, setelah dia membubarkan Indonesia, maka hak mutlak dari Dewan Maluku Selatan dan bangsa Maluku Selatan untuk memproklamirkan kemerdekaan teritorial integritasnya adalah sah dan legal. Sebagaimana yang diakui oleh Hakim Internasional di Amsterdam, Belanda pada tanggal 26 Juni 1950 bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan adalah sah berdasarkan ketentuan hukum internasional. Soekarno dengan ketentuan hukum rimba, dengan angan-angan kriminal, dengan segala jenis kejahatannya, dia mengirimkan gerombolan kriminal bersenjata untuk menyerang teritorial integritas Republik Maluku Selatan bermula pada tanggal 14 Mei 1950. Ya, itulah nomor 2. Jadi nomor 2, setelah Indonesia sudah tidak ada, Indonesia sudah bubar, tidak ada apa-apa lagi, Indonesia tidak ada. Jangan bicara apa-apa, jangan bicara undang-undang dasar, jangan bicara KUHP, jangan bicara apa-apa, semua sudah bubar. Tidak ada apa-apa lagi untuk bisa membela Indonesia. Indonesia sudah tidak ada. Semua sudah bubar. Maka dengan sendirinya berdasarkan ketentuan hukum internasional, berdasarkan pernyataan Dewan Maluku Selatan tanggal 11 Maret 1947, maka pada tanggal 25 April 1950, proklamasi kemerdekaan dinyatakan oleh pemerintah, oleh Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya di Ambon. Sah. Nah, setelah itu Soekarno merasa tersinggung. Ini lucu. Apa tersinggungnya? Apa hubungannya? Dia merasa tersinggung lalu dia mengirimkan pasukan gerombolan kriminal bersenjata ke Maluku untuk menyerang Maluku. Coba bayangkan, ya. Itu gerombolan kriminal bersenjata. Dia mau bilang tentara apa? Negara sudah tidak ada. Lalu pakai standar negara apa untuk tentaranya? Negaranya tidak ada. Dia tidak akan mungkin bisa menyebut tentara. Itu gerombolan kriminal bersenjata. Itu gerombolan. Itu sama halnya dengan teroris. Itu teroris menyerang Maluku Selatan. Itu 2. Jadi perlawanan sampai di Ambon, dia kira gampang saja untuk begitu. Perlawanannya tidak gampang. Bertahan sampai berperang selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun. Karena bantuan luar negeri dan segala macam kami kurang punya, pada akhirnya kami lemah. Tapi itu tidak berarti bahwa kami kalah. Kami tidak bisa kalah. Dasar hukum kalahnya apa? Negaranya tidak ada, hukumnya tidak ada, undang-undangnya tidak ada. Tidak ada aturan dalam apapun untuk Indonesia bisa menyalahkan RMS. Tidak ada. Ini persoalannya. Untuk itu beta mengingatkan kepada semua rakyat Republik Maluku Selatan, siapapun Anda, harus tahu bahwa tidak ada dasar hukum, tidak ada dasar aturan, tidak ada basis untuk bisa menyalahi Republik Maluku Selatan dengan istilah Indonesia. Tidak bisa. Karena Indonesia sudah tidak ada. Jadi kalau sebentar nanti saudara-saudara dituntut untuk memberikan pertanggungjawab seakan-akan bahwa Indonesia tolak total bilang bahwa Indonesia sudah tidak ada, kami tidak bisa dihukum dengan Indonesia, dengan undang-undang Indonesia yang manapun, tidak bisa. Segala bentuk undang-undang yang digunakan oleh RI dan NKRI sekarang ini untuk menuduh RMS
tidak dapat dibenarkan. Apalagi kalau disebut dengan kata makar separatis, total tidak bisa. Itu adalah unsur kriminal, itu ilegal, itu skandal kedaulatan. Ya, jadi pertama melikuidasi, kedua menyerang teritorial integrasi Republik Indonesia Selatan, ketiga dia membentuk Soekarno terkejut bahwa hei, ini tidak ada negara. Dan pada tanggal 17 Agustus dia mulai memproklamirkan NKRI. 17 Agustus 50 dia proklamirkan NKRI sebagai negaranya. Nah, sudah terserah, timbang saja. Kepada Profesor Dr. Mahfud MD, kepada Profesor Dr. Hikmahanto, dan semua Profesor Dr. ahli hukum di Indonesia, pikir saja. Pada tanggal 17 Agustus Soekarno kembali memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kacau atau tidak? Lalu proklamasinya bagaimana? Bilang saja, di mana suka saja. Dia tidak punya dasar. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Soekarno membuat Traktat Blood tahun 1954 nomor 113 pasal 1 RI, ya, pasal 1 RI memintakan memutuskan hubungan dengan kerajaan Belanda melalui semua keputusan KMB 1949. Jadi pada tanggal 10 Agustus 1994 Soekarno membuat Traktat Blood nomor 113 tahun 1994 pasal 1 dari RI meminta memutuskan hubungan dengan kerajaan Belanda melalui semua keputusan KMB 1949. Jadi, itu artinya bahwa Soekarno telah kembali lagi kepada status quo-nya di Yogyakarta. Itu artinya Soekarno sudah kembali lagi kepada status quo-nya di Jakarta. Jadi double-double. Ya, dia sudah kembali ke status quo ke Jakarta. Dia sudah minta putus hubungan. Dia sudah putus hubungan dengan bilang. Pada tanggal, jadi tadi 54, pada tanggal 6 Agustus 1958, pemerintah kerajaan Belanda melalui Traktat Blood 1958 nomor 103 tetap mempertahankan semua keputusan KMB sehingga hasil-hasil KMB dan rancangan Konstitusi 49 tetap saja berlaku, dan itu artinya Traktat Blood 1954 dari Soekarno dinyatakan tidak sah dan kedaulatan mutlak negara Federasi Republik Indonesia atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 tetap saja ada dan tidak bisa diabaikan atau dipertiadakan. Ya. Jadi dulu Soekarno tadi kalau pemerintah Belanda akui, dan berarti Soekarno dapat kesempatan untuk menolak itu penyerahan kedaulatan. Tapi Belanda tidak bikin. Belanda tidak akui, Belanda tolak. Akibatnya Belanda bilang bahwa kalau begitu Soekarno sudah kembali lagi kepada status quo-nya, dan itu RI di Yogyakarta. Oke, kalau itu oke, ambillah. Tetapi jangan lupa, status mutlak dari negara Federasi Republik Indonesia tetap teguh berdiri dengan standar hasil konferensi meja bundar dan rancangan Konstitusi 1949 tetap sah dan tidak bisa digugat. 5. Ya, dari itu 4 ya. 4 itu yang Soekarno bikin Traktat Blood. 5. Soekarno mengumumkan perang terhadap Republik Maluku Selatan. Soekarno sadar bahwa yang dilakukan itu sebenarnya itu kriminal. Dan kalau dia bikin diri sebagai presiden, dia mesti kasih pengumuman. Akibatnya, pada tanggal 5 Januari 1955, sudah 5 tahun perang. Sudah 5 tahun perang. TNI mati banyak di Ambon. Yang dibilang TNI itu atau gerombolan kriminal bersenjata itu. Mati banyak di Ambon. 5 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Januari 1955 di Jakarta, baru Soekarno keluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Dia katakan bahwa sekarang perang antara Indonesia dengan Republik Maluku Selatan. No, bayangkan Indonesia. Indonesia yang ada tapi dia bilang Indonesia. Ini orang ngawur. Ini presiden ngawur. Betul-betul ini presiden. Dengar saja.
Nanti saudara timbang. Indonesia, pokoknya Indonesia tidak ada. Jadi kalau bicara Indonesia, bilang saja di mana suka bilang saja. Ya, jadi kelima, Soekarno mengumumkan perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Diakui. Nah, bayangkan di zaman Soekarno sampai Soeharto, semua tentara Republik Maluku Selatan, tentara Angkatan Perang Republik Maluku Selatan yang menyerah atau dapat tangkap memiliki hak penuh untuk bisa menjadi tentara TNI. Bayangkan, kenapa? Soekarno bilang itu tentara sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Angkatan Perang Republik Maluku Selatan itu tentara sah, tentara luar biasa, ya. Tidak satu orang pun dipenjarakan, tidak. Dia masuk kembali kepada mau jadi tentara ke siapa suka saja. Lihat itu. Sampai beta pembapa sendiri dituntut, diminta untuk masuk tentara. Beta pembapa bilang, "Nih, saya maulah. Cukup, beta hanya berjuang, beta punya bangsa dan negara Republik Maluku Selatan." Lihat itu pengakuan beta punya bapak. Mau bikin apa? Mau bilang apa? Tidak bisa. Nah, sekarang baru terbukti toh bahwa Indonesia dengan TNI itu semua itu ilegal semuanya. Jadi yang kelima, Soekarno mengumumkan perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Keenam, Soekarno mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 juga. Bulan Februari, April sampai April, kalau tidak salah April itu. Soekarno membuat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Apaan? Indonesia tidak ada konferensi Asia Afrika. Mau bela Indonesia apanya? Ya, dikala itu ketemu punya orang tua di GP, ditindis, Oke, sekarang buka semuanya. Nah, tuntut itu konferensi Asia Afrika, konferensi Asia Afrika ngawur itu. Ya. Kalau itu menyangkut Indonesia, maka semuanya ilegal. Segala yang menyangkut Indonesia dengan urusan apapun, semuanya ilegal. Jadi, konferensi Asia Afrika yang didengung-dengungkan selama ini, kata, non-aktif, non-blok, ngawur semua tuh. Itu ilegal semua tuh. Itu manusia-manusia kadrun semua tuh, yang ikut dalam konferensi Asia Afrika tuh. Ini kebenaran yang kita bicarakan. Ya. Yang ikut dalam konferensi Asia Afrika bersama Soekarno pada tahun 1955 itu kadrun. Ya. Saya tidak mengerti juga. Indonesia di mana? Indonesia sudah bubar kok. Indonesia apa lagi? Kenapa mereka tidak bertanya Indonesia di mana? Soekarno memperlihatkan diri sebagai presiden. Presiden ngawur. Presiden kriminal. Ngawur itu kriminal besar itu. Dia mesti Soekarno punya status itu presiden kriminal, bukan presiden. Apalagi bilang presiden Indonesia, dan kriminal. Bagaimana caranya dia mesti bebaskan diri dari kalimat ini, kata ini? Siapa yang bisa tuduh beta dengan ini pernyataan? Ini kebenaran kok, mau enak aja. Coba tuduh, coba. Panggil kamu orang punya profesor 10 orang analisa beta pun kata lalu bikin tuduh. Nanti kita lihat sama penang. Kata beta bilang Soekarno itu presiden kriminal. Dia kriminal karena dia bilang dia presiden Indonesia. Kriminal. Dan dia memang dia membubarkan Indonesia. Dia kriminal. Indonesia apa ada lagi? Mau ingin jadi presiden, sudah dibubarkan kok, enak aja. 7. Terlibat dalam proses kesepakatan dekolonisasi yang dijelaskan oleh Dr. Hasan Wirayuda, mantan Menteri RI, pada bulan September 2017 melalui ceramahnya di Universitas Kota Groningen di Belanda. Ini orang, Dr. Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri ini, dia lancang. Dia sikap yang hebat. Menteri itu memperlihatkan jagonya, kepintarannya. Jadi mahasiswa semua tunggu. Saya tahu, oke, hancur, klep semua. Namanya Belanda suka ini, Indonesia tipu daya, dua-dua sama-sama tipu-tipu. Dua-dua tipu sama-sama tipu-tipu, satu. Akibatnya dia bilang buat mahasiswa, dia bilang, berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, dengar kata ini menteri dia bilang,
berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Wilayah Republik Indonesia. Bayangkan. Ini semua termasuk 7 kejahatan Soekarno nih, 13 kejahatan Soekarno. Terlibat semuanya. Ya. Jadi diabaikan hasil-hasil kompresi meja bundar dengan konstitusi RI 1949 yang betul-betul sah dan benar dan tidak ada sedikit salah pun, diabaikan. Lalu sekarang mulai gunakan proses, ya, dimulai berbicara mengenai proses kesepakatan dekolonisasi. Bayangkan, digunakan proses kesepakatan dekolonisasi sebagai landasan hukum untuk Indonesia. Nah, di sini semua anggota pemerintah Indonesia, siapapun Anda, jangan lari dari ini fakta. Kalian sudah terlibat dalam ini soal. Ya, jadi Indonesia merdeka itu bukan karena apa-apa, itu karena proses kesepakatan dekolonisasi yang dilakukan oleh Soekarno di kala itu. 8. Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 59 di Jakarta. Yang bisa mengeluarkan dekrit itu hanya raja atau presiden. Soekarno bukan presiden. Soekarno bukan presiden. Karena Indonesia sudah tidak ada. Dia sudah bubarkan. Soekarno dilantik menjadi presiden Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta. Dia presiden Negara Federasi Republik Indonesia. Ya. Terus 50 hari setelah 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan itu, dia bubarkan semuanya. Dia lupa bahwa pembubaran itu menyangkut dirinya sendiri. Dia lupa. Dikira dia presiden. Sekarang terbongkar. Pada saat bubarkan, semuanya ikut bubar. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang bubar, Soekarno juga bubar. Jadi Soekarno itu bukan presiden satu negara, melainkan dia itu adalah presiden kriminal internasional. Jadi apa saja yang dia buat, semuanya ilegal. Ya, karena itu termasuk dalam konsep kriminal internasional. Beta siap berhadapan dengan semua Anda, para ahli hukum dan sejarah, yang jago-jago selama ini tipu-tipu rakyat, dia bohong-bohong rakyat, dia menggunakan sistem intimidasi. Sekarang beta siap berhadapan dengan Anda semuanya. Tunjukkan kalian punya otak dan harus bicara benar. Jangan bicara dusta. Karena selama ini kamu orang punya bicara cuma dusta tok, tipu wando semata. Lalu abis itu gunakan tentara dan polisi. Itu TNI itu sebenarnya semua tuh polisi. Sengaja Indonesia kok enak aja. Kapan Indonesia diakui? Profesor Dr. Mahfud MD, Anda selaku Menko Polhukam, sekarang beta mau tanya kepada Anda, kapankah Indonesia diakui sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat dari Sabang sampai Merauke? Kapan? Coba jelaskan. Tidak ada kan? Yang bohong. 9. Ini kejahatan. PKI. 9. Kejahatan Soekarno. Akan kronologi berurut-urutan. Macam ombak panggil ombak begitu. Habis itu PKI. PKI muncul. PKI muncul, hancur kanan kiri ke tidak? Ya, hancur kanan kiri. Lalu sebelum 9 bukan 9, tapi itu bukan PKI, tapi itu 9 itu Soekarno keluar dari keanggotaan PBB 60. 9 itu Soekarno keluar dari keanggotaan PBB 1960 sampai 63 dia keluar anggota PBB. Dia bikin diri jago, dia keluar. Ya, namanya orang pada waktu itu tidak mengerti. Jadi oke, aku akui saja lah. Sekarang tidak bisa lagi, terbongkar semuanya. Lalu 10 PKI. Itu semua. Jadi 9 itu Soekarno keluar dari keanggotaan PBB. 10
10 gerakan PKI. 11 dia mengeluarkan Super Semar, surat perintah 11 Maret 1966. Ya, Super Semar. 12 dia membunuh Presiden Republik Maluku Selatan MR Sumokil. Tidak tahu asal apa, tidak tahu. Dia pakai alasan hukum apa? Menurut ceritanya KUHP, ini kacau balau semua nih. Indonesia tidak ada, undang-undang tidak ada, semua tidak ada. Kok Sumokil disalahkan, dituduh. Tuduhnya alasan apa? Tanya Mahfud MD. Mahfud MD bilang tidak ada hukuman bagi apapun dan siapapun kalau belum ada hukum dan undang-undang dan aturan. Republik Maluku Selatan tidak memiliki apa-apa hubungan atau apapun dengan Indonesia. Tidak ada. Untuk tidak bisa dihukum, tidak bisa disalahkan, tidak bisa. Itu pernyataan Mahfud MD dan itu pernyataan hukum internasional. Itu benar, tidak salah. Enak aja masalahkan orang. Belum ada hukum, tidak ada negara, tidak ada undang-undang, tidak ada punya apa-apa, kok enak aja. Lalu hukum MR Sumokil dengan KUHP 1958. Bayangkan peristiwa 1950 dihukum dengan Undang-Undang 1958 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tahun 1959. Kacau balau atau tidak? Lalu dibalikan lagi kepada 17 Agustus 45. Kacau balau. Indonesia negara kacau balau. Indonesia negara kaotis. Negara chaos. Ya. Ini nanti sebentar ini rusak lebih dari Palestina, lebih dari Hamas lagi ini. Indonesia nanti sebentar lebih rusak dari Hamas. Jadi yang ke-12 membunuh Presiden Republik Maluku Selatan. Yang ke-13 apa yang jadi? Membuat perpera. 13 membuat perpera. Orang Papua saya mengerti. Beta sudah banyak orang Papua cerita mengenai perpera. Lalu orang semua titik berarti kepada resolusi PBB 1205 ke bagaimana itu dia. Dan berputar-putar itu sampai beberapa ahli hukum ya terputar-putar situ katanya Indonesia sudah sah, Indonesia. Itu kejahatan. Mari tinjau kembali, coba lihat kembali dengan dasar hukum yang benar. PPRA itu berlaku buat Indonesia yang mana? Yang seperti sudah beta jelaskan bahwa Indonesia itu ada dua macam Indonesia, yaitu Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Nah, sekarang kalau PPRA itu berlaku kepada Indonesia yang tidak benar, itu PPRA apa? Itu PPRA Sontoloyo namanya. Jadi kamu orang yang sebagai pemerintah Indonesia Sontoloyo semuanya. Ngawur semuanya. Kriminal semuanya. Malu-maluin saja. Tipu-tipu sekarang. Mari buktikan bahwa kamu orang punya PPRA itu benar. Ya. 2504 ke itu. Apa kebenarannya di mana? Beta tantang Anda semuanya yang katanya ahli hukum, ahli sejarah, mana kamu orang, mana? Tunjuk mukamu. Sekarang berhadapan dengan beta. Beta sekarang ada siap untuk menghadapi kalian semua. Bukan dengan pelungku, tapi dengan otak. Mari bicara tentang kebenaran. Mari bicara tentang kebenaran. Kalau mau berbicara dengan beta, harus kebenaran. Kalau tidak kebenaran, jangan coba-coba mendekati beta. Mampu bisa berhadapan dengan beta untuk berbicara tentang kebenaran, tentang Indonesia, bisa. Siapa di antara kamu yang bisa? Beta tantang kalian semua. Dari presidenmu, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, siapa lagi? Ya. Kejaksaan Agung, Kapolri, Panglima, Jenderal sapakah, anggota kementerian semuanya, termasuk parlemen, DPR dan MPRI di Jakarta. Mampukah kalian semua berhadapan dengan beta untuk membicarakan hal ini? Kalau mau berbicara dengan beta, ingat ini beta punya kata. Mesti taruh di dahi kalian, tulis kebenaran. Kalau tidak pernah ada kebenaran di dahi kalian, jangan ngomong dengan beta. Karena apa? Salah. Beta bangga kalau ada di antara kalian yang berbicara dengan beta dengan kebenaran. Beta bangga. Kamu orang jago. Tapi jangan coba-coba kalau berbicara dengan beta hanya menggunakan ilmu-ilmu kepalsuan, penipuan dan kebohongan untuk membenarkan diri. Itu tidak dapat dibenarkan. Ya, perhatikan. Setelah itu,
Jokowi mengumumkan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Dari 13 jenis kejahatan plus 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, semuanya dijadikan sebagai landasan negara RI dan NKRI. Padahal di nomor 4 tadi yang Soekarno membuat Traktaat ke pemerintah kerajaan Belanda, Indonesia tidak ada. Putus hubungan. Jadi, mau apa sekarang? Mau bicara Indonesia apa? Jadi, Indonesia ada dua macam itu. Indonesia yang benar, yang diakui. Indonesia yang tidak benar, yang tidak diakui. Tapi, dibentuk berdasarkan 13 jenis kejahatan Soekarno dan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi, kemudian dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara RI dan NKRI dan singkat menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Bayangkan, ini negara apa ini? GBHN dan 4 pilar bernegara itu adalah landasan negara tidak benar. Ya. Jadi, sudah lihat 13 hal penting, beta sudah jelaskan. Jadi semua sudah dengar. Jadi Indonesia, beta sudah pertama jelaskan Indonesia terdiri dari negara 3 dimensi dan 5 dis. Beta sudah jelaskan. Beta sudah jelaskan tentang Indonesia. Ada terdapat 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kedaulatan. 8 hal. Dan sekarang beta punya bangsa menuntut supaya kalau bisa beta menjelaskan 13 jenis kejahatan Soekarno. Sekarang 13 jenis itu beta sudah jelaskan. Lalu di mana Indonesia sekarang? Mau bicara Indonesia mana? Sekarang boleh bicara Indonesia, tapi Indonesia mana? Itu sudah berlalu 73 tahun lalu, beta sudah kasih kesempatan buat kamu orang untuk cari hubungan dengan beta supaya jaga hal ini jangan terbongkar. Tapi kamu orang bodoh sendiri. Kamu orang kirim Jenderal Doni Murnado bertemu dengan Presiden Hermes, lupa kontak dengan beta. Beta analisa semua, beta pikir semua semua bagus. Tapi salah kamu orang. Kamu orang kira ini orang muda tidak bisa. Ini dunia komputer, ini dunia pintar. Jangan bilang Soekarno pintar cuma perempuan. Tidak ada kelebihan apa-apa dalam Soekarno, tidak ada. Soekarno punya pintar cuma hanya buat perempuan. Gaya cuma buat perempuan, cari perempuan. Di Rusia dapat perempuan, kemanapun dia pergi dapat perempuan. Last-lastnya di mana? Di Mesir. Disodorkan kepada Soekarno, perempuan menari perut dan seperut terima Soekarno bingung. Itu. Terus Soekarno punya mau. Soekarno bukan orang pintar, saya bilang dia pintar. Apa pintarnya? Kriminalnya dia pintar, lain tidak ada. Ya. Nah, akibatnya karena kriminalnya itu, dia balik-balik situasi. Ini macam dekret itu dekret itu kan balik-balik. Tapi kalau duduk tenang seperti ini, lalu perhatikan apa yang kita jelaskan, dan mari kita bicara, ngawur semuanya. Untuk itu kepada semua anggota DPRD di Maluku, gubernur, bupati, dan ada beberapa universitas di Maluku. Perhatikan apa yang beta ngomong. Beta tidak ngomong salah, beta tidak ngomong ngawur, beta tidak ngomong tipu. Apa yang beta omong ini benar, kebenaran, dan tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Tidak bisa. Untuk itu, kepada kalian semua, saudara-saudara yang duduk sebagai rektor di universitas di Patimura, ingat, jangan salah mengerti. Ya. Hermes tidak pernah ada punya salah sedikit pun dengan Indonesia. Untuk itu harus tuntut DPRD di Ambon, harus tuntut Jokowi untuk kembalikan hak kedaulatan Republik Maluku Selatan. Tidak bisa tidak. Karena itu bukan negara, Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Tidak pernah. Untuk itu kita sekarang ini semua sedang berada dalam negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kedaulatan. Yang disingkat menjadi negara 3 dimensi dan 5 dis. Ya. Demikianlah informasi beta ini
menyangkut 13 jenis kejahatan Soekarno dan 12 kasus pelanggaran HAM berat itu ada pada Jokowi, dan tidak diminta bertanggung jawabnya dari pemerintah Indonesia. Beta bisa bacakan akan itu mereka punya soal. Jadi mereka harus bertanggung jawaban itu. Karena itu sudah disimpulkan sebagai GBHN dan 4 pilar bernegara untuk negara palsu, negara yang tidak benar, dan itulah RI dan NKRI. Demikianlah pernyataan beta ini untuk menjadi maklum bagi semua rakyat Indonesia, kepada orang-orang pintar, kepada bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif di Jakarta sana. Bukalah mata kalian dan telinga kalian dan dengar apa yang beta ngomong, ya, supaya kalian tahu. Jangan